Selamat pagi, sahabat Petra. Salam dan salam birukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, selamat, segar, menyambut pagi baru karunia-Nya. Dan tentu kita diingatkan untuk mengasihi sesama kita. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Satu pertanyaan yang selalu digaungkan oleh Radio Petra, supaya hidup kita bersama dengan sesama boleh damai sejahtera, merasakan kasih satu dengan yang lain, seperti kita semua telah menerima kasih dari Allah. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo, dari GKJ Ndagen Palur, Surakarta, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta akan melayani acara Embun Pagi Radio Petra pagi hari ini. Baiklah, kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa untuk menerima merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, sahabat Petra. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih setia-Mu ketika kami boleh bangun dari tidur kami semalam, menyambut hari baru karunia-Mu. Kami bersyukur atas cerahnya cuaca saat ini, atas kesempatan kami boleh menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Sebelum kami mengisi karunia-Mu hari baru ini dengan berbagai aktivitas, baik pekerjaan, studi, dan lain aktivitas, kami mohon kiranya firman-Mu menuntun kami semua untuk mengawali langkah hidup kami. Bimbing kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 8, Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita baca bersama perikop dengan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Sedemikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 35 yang menjadi fokus dari perenungan kita pagi hari ini di ayat 34. Saya mengulang baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita adalah memikul salib. Yesus berkata bahwa kalau ada orang yang mau mengikut Dia, orang itu harus memikul salibnya. Apa maksudnya, sahabat Petra? Nah, memikul salib atau dalam sebutan yang lain disebut patibulum berarti menempatkan diri pada kedudukan orang yang terhukum mati dalam perjalanan menuju eksekusinya. Ya, kalau dalam bahasa psikologi itu disebut berempati, artinya tidak sekedar simpati itu ikut dengan perasaan orang itu, tapi berempati itu betul-betul menempatkan diri seperti orang yang sedang menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Nah, bangsa Romawi memaksa orang yang dihukum mati untuk memikul sendiri salibnya atau patibulum tadi ke tempat penyaliban. Nah, inilah gambaran yang Yesus ingin sampaikan untuk menggambarkan makna menyangkal diri. Kita perlu menyelamatkan kata ini dari kemerosotan artinya. Seringkali kita mengira bahwa menyangkal diri berarti ya tidak menikmati kemewahan. Misalnya secara khusus ketika masa menjelang Paskah ya. Prapaskah itu kan ada biasanya puasa Paskah gitu ya. Puasa Prapaskah atau dengan tidak makan ya makanan ini dan itu, ya tidak merokok atau yang lain. Atau bahwa salibku berarti pencobaan atau penderitaan pribadi. Memang itu juga merupakan sesuatu yang harus kita tanggung, kita pikul, dan itu tidak ringan. Nah, kita selalu menghadapi bahaya meremehkan kemuritan Kristen, seolah ini tidak lebih dari menambah sekedar lapisan tipis kesalehan untuk menutupi hidup sekular kita, bahkan untuk menutupi kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, juga dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, sahabat Petra, kalau lapisan tipis itu kita buka sedikit, maka tampak diri kita yang sebenarnya, di mana kadang ketidakpercayaan kepada Allah itu masih ada di dalamnya atau di bawahnya. Menjadi Kristen dan hidup sebagai orang Kristen memerlukan perubahan yang begitu radikal, yang begitu ekstrim, yang tidak umum gitu ya, sehingga tidak bisa digambarkan dengan baik kecuali sebagai kematian dan kebangkitan, yaitu artinya mati terhadap hidup lama kita yang berpusat kepada diri kita sendiri, lalu bangkit kepada hidup yang baru, yang penuh dengan kekudusan dan kecintaan atau hidup dalam kasih yang radikal itu. Nah, sahabat Petra, Paulus mengembangkan kosakata Yesus ketika menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, bukan berarti dia memang sama-sama dengan Yesus disalib secara fisik gitu ya, dengan Yesus di puncak Golgota, bukan itu artinya. Lalu di ungkapan Galatia pasal 5 ayat 24 dia melanjutkan, siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini kita melihat bahwa Paulus ya menyamakan dirinya, artinya menyamakan, menghayati penderitaan yang Yesus telah alami itu ya, dengan cara penghayatan dia bahwa dia menyalibkan hidup duniawinya, menyalibkan hidupnya yang diwarnai dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawinya itu, dan akhirnya menanggalkan hidup lama itu dengan menggantikannya dengan hidup baru ya, seiring dengan kematian Yesus di kayu salib dan selanjutnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu.
Nah, sahabat Petra, satu lagi pertimbangan, Lukas menambahkan keterangan waktu setiap hari kepada ungkapan Yesus itu. Dia mengatakan di Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sahabat Petra, kita memang dengan memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, baik di Injil Markus maupun di Injil Lukas, bahwa hidup kita memang harus benar-benar diwarnai dengan perjuangan ya setiap waktu, setiap hari, karena kita masih hidup di dunia dengan kedagingan kita, dengan kemanusiawian kita, dengan keinginan manusia kita, ya, yang sesungguhnya banyak hal yang berlawanan dengan kehendak Yesus bagi para pengikutnya. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, kehendak, ya, cita-cita, ya, bukan berarti demikian. Tetapi bahwa apa yang kita miliki, baik itu keinginan, kehendak, cita-cita, haruslah seturut dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga hal-hal yang tidak berkenan, keinginan, kehendak, kesenangan, dan banyak hal-hal duniawi yang lain yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, mestinya kita tanggalkan dengan bahasa kata yang dipakai dalam firman Tuhan hari ini adalah memikul salib. Mari kita terus berjuang untuk boleh memikul salib kehidupan kita ya dengan baik seturut dengan amanat firman Tuhan, amanat Injil pagi hari ini. Nah, ini jangan juga ditarik kemudian secara ekstrim bahwa hidup di dunia ini harus terus di dalam penderitaan gitu ya, harus mematikan ya semua kehendak, keinginan ya, karena sekali lagi kita memang diberikan kesempatan ya untuk memenuhi keinginan, kehendak, cita-cita yang seturut dengan kehendak Tuhan itu. Jadi bukan berarti lalu semuanya harus dimatikan gitu ya. Nah, kita harus bijak dan kita mohon hikmat Roh Kudus menerangi kita mana yang boleh terus kita ikuti, baik kehendak, keinginan, cita-cita hidup kita ya, dan mana yang tidak seturut dengan kehendak Allah itu. Selamat memikul salib di dalam kehidupan kita setiap hari ini dengan terus memandang bagaimana Yesus memikul salibnya dengan setia sampai akhir, berakhir dengan kemenangan, yaitu memang melalui kematian, tetapi kemudian ia bangkit kembali. Selamat menjadi orang Kristen yang setia, taat dan kasih akan Yesus Kristus dengan teladannya yang luar biasa dalam memikul salib itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama bersekutu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang sungguh mengasihi kami semua orang berdosa dengan kasih-Mu yang luar biasa di dalam keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang telah merelakan dirinya untuk memikul salib, untuk menebus kami dari kehidupan di dalam dosa, kehidupan yang diancam oleh hukuman dosa, yaitu maut, dan menyelamatkan kami semua orang yang percaya kepadanya untuk boleh memperoleh kehidupan yang baru. Firman-Mu mengamanatkan kami untuk hidup baru, hidup yang selalu memikul salib setiap hari. Tuhan, mampukan kami, karena kami manusia yang lemah, manusia yang masih membawa sifat-sifat manusiawi kami, kedagingan kami, kehendak dan keinginan kami, yang banyak hal tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami setia untuk meneladan Yesus Tuhan kami dalam memikul salibnya dan berakhir dengan kemenangan karena kesetiaan dan kasih-Nya kepada Bapa dan kesetiaan serta kasih-Nya kepada kami semua umat
manusia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, baik sahabat Petra yang bekerja, yang masih menjalani studi, maupun yang telah purna tugas, ataupun yang juga bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan apapun aktivitas kami hari ini. Biarlah kami boleh mengingat amanat firman-Mu ini, untuk boleh kami laksanakan dengan setia sepanjang hidup kami sampai malam nanti. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami, para sahabat Petra satu persatu, dan bagi kami semua para pelayan-Mu di Radio Petra ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemikul Salib yang setia. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita hari ini, kita telah menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa nanti malam dalam acara Doa Malam Radio Petra. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.